Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rustiana dengan NIM 105220029, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintah, kelas 1 IPD. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial, dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah MASI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, filsafat ilmu dan ilmu sosial. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang artinya philos adalah cinta, philia adalah persahabatan, dan sophia adalah kebijaksanaan. Cabang-cabang filsafat terdiri dari 4 bagian yaitu filsafat etika, filsafat pengetahuan, metafisik, dan logika. Selanjutnya, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang bisa dibuktikan, sedangkan pengetahuan adalah segala informasi yang bisa didapatkan tetapi belum tahu kebenarannya. Ciri-ciri ilmu sendiri itu ada rasional, fakta, sistematis, subjektif, objektif, dan dapat dikritik. Yang kedua, struktur dan peranan ilmu. Menurut Syekh Wahab, struktur suatu disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan terhadap penelitinya. Struktur terkait dengan bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara saling berhubungan. Ciri-ciri ilmu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mempunyai metode, artinya langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, universal, kebenaran sifatnya umum. Yang ketiga, mempunyai sistem, artinya komponennya berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu dan metode. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat. Sosiologi sebagai suatu ilmu memenuhi syarat sebagai ilmu, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, tersusun secara sistematis, yang ketiga, menggunakan pikiran, dan yang terakhir, hasilnya dapat dikontrol. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Yang pertama, ada makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu, maksudnya adalah tiap manusia berhak atas miliknya pribadi, bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu yaitu memiliki berbagai potensi, unik, mandiri, memiliki hati dan kesadaran, dan yang terakhir, emosi. Yang kedua ada makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat atau zoonpolitikon. Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan sosial. Ciri-ciri makhluk sosial. Yang pertama, tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk budaya berarti manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan di muka bumi ini, yaitu manusia memiliki akal yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan yang selalu berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Ciri-ciri makhluk budaya yaitu yang pertama, mempunyai ide atau gagasan, memiliki aktivitas, memiliki hasil karya, dan mempunyai nilai dan norma. Adapun beberapa hubungan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya, di antaranya yang pertama, manusia sebagai makhluk individu berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, manusia tidak mampu hidup sendiri dan bergantung pada manusia lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk individu menjalani kehidupan bersama individu yang lainnya. Yang ketiga,
Dalam interaksi sesama individu, manusia membuat suatu sistem atau pola yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini wujud dari suatu kebudayaan yang merupakan hasil interaksi dari manusia dengan segala isi alam raya ini. Yang kelima, proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Contohnya, proses belajar mengajar. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dimana yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Macam-macam interaksi sosial. Yang pertama, imitasi atau peniruan. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Dan yang terakhir, proses simpati. Selain macam-macam interaksi sosial, ada pula bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua, persaingan atau competition. Yang ketiga, pertentangan atau pertikaian atau konflik. Materi yang keenam yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah kumpulan individu yang berada dalam satu ruang lingkup di mana akan melakukan interaksi satu sama lain yang cukup lama. Ciri-ciri masyarakat yaitu hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, adanya interaksi, dan adanya seorang pemimpin. Kebudayaan adalah suatu pola hidup atau gaya hidup dari suatu proses pola pikir yang menciptakan rasa dan kasa. Unsur-unsur kebudayaan sendiri yaitu bahasa, religi, pengetahuan, sistem mata pencarian, sistem kerabatan, dan kesenian. Materi yang ketujuh yaitu antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani yaitu anthropos, artinya orang atau manusia, dan logos artinya ilmu atau nalar. Menurut Kamus Antropologi, dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk, fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaan dari analisis usul asal kata. Disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Ruang lingkup antropologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama antropologi fisik dan yang kedua antropologi budaya. Materi yang ke-8 yaitu ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Bidang-bidang dalam ilmu politik terdiri dari beberapa bagian, yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan atau grup, dan pendapat umum. Dan yang terakhir, hubungan internasional. Yang ke-9 adalah ilmu hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya. Yang kedua, hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Yang ketiga, hukum berdasarkan fungsinya. Yang keempat, hukum berdasarkan waktunya. Yang kelima, hukum berdasarkan isinya. Yang keenam, hukum berdasarkan pribadi. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya. Dan yang ke-8, hukum berdasarkan sifatnya. Materi selanjutnya yaitu ilmu sejarah. Ruang lingkup ilmu sejarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sejarah berdasarkan peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa artinya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau. Namun, tidak semua kejadian di masa lampau dapat dikatakan sebagai sejarah. Yang kedua, sejarah ilmu. Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu, artinya
Suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenarannya dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Ilmu ekonomi. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, berasal dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi mikro, dan ekonomi terapan. Ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan kehidupannya. Ilmu geografi terbagi menjadi dua yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik memusatkan pada geografi sebagai ilmu bumi dan matematika dan fisika untuk memahami pergerakan bumi serta hubungannya dengan tata surya yang lain. Sedangkan geografi manusia atau antropogeografi adalah cabang dalam disiplin ilmu geografi yang ditunjukkan untuk analisis lokasi, distribusi, dan organisasi spasial dari hubungan manusia. Generalisasi geografi yaitu tempat, sensus penduduk, iklim, laut, lingkungan, benua, urbanisasi, peta, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir membahas tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua perilaku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak dapat lepas dari lingkungannya. Kesehatan mental dalam perspektif psikologi. Karakteristik pribadi yang sehat secara mentalnya secara sosial yaitu yang pertama, memahami perasaan simpati dan rasa kasih sayang terhadap orang lain, serta senang untuk memberi pertolongan. Yang kedua, mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta, kasih sayang, dan persahabatan.